besar melimpah bagiku. Kami serahkan kepada hambanya yang melayani kebenaran firman Tuhan siang hari ini dengan penuh kasih Kristus. Kami mengundang Pastor Daniel. Bapak Ibu tetap tinggal bangkit berdiri. Mari jemaat, lepaskan pengampunan sebelum Anda menerima kebenaran firman Tuhan. Orala Bapa Shikarala Bapa. Korea Takarala Baya Shikiribi Orala Bapa. Supaya firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik. Orala Bapa Shikarala Bapa Takarala Barala. Orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, kita sakit hati, bahkan pernah menghancurkan kita, lepaskan pengampunan. Orang-orang yang pernah membuat kita kepahitan, bahkan membuat kita hancur, lepaskan pengampunan. Ingat satu persatu namanya dalam hati dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni, sebut namanya dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni, sebut namanya. Supaya Anda datang ke sini tidak sia-sia. Tidak ada waktu yang sia-sia. Semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kali ibadah kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebenaran Tuhan, kita berjumpa dengan kuasa Tuhan. Mari lepaskan pengampunan. Juga lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah kita kecewakan, pernah kita sakiti, pernah kita lukai, pernah kita maki, pernah kita hianati, yang secara sadar maupun tidak sadar. Yang secara tidak sadar sebut, karena kita tidak tahu namanya, lepaskan saja pengampun. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni setiap orang-orang yang pernah aku sakiti, aku kecewakan, aku marahi, aku maki. Lepaskan pengampunan. Dan saat ini orang-orang tersebut juga itu dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Akan ada pemulihan hubungan antara Anda dengan orang tersebut. Dan mari minta roh pengertian dari Tuhan turun atas setiap daripada kita. Mari tangan kanan di atas kepala, tumpuan tangan di atas kepala, dan di dada ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami minta roh pengertian setiap daripada kami turun ke atas kami semua saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mas, taruh tangan di dada untuk masuk ke dalam hati kami yang baik. Hati yang baik karena kita sudah melepaskan pengampunan. Bukan hati yang kecewa, kepahat, sakit, hati yang galau. Terima kasih Tuhan, dan mari bersiap menyambut kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada menyambut orang yang paling penting di hidupmu. Karena kita mau menyambut Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta alam semesta, yang sudah menebus kita, yang sudah membayar kita. Kita adalah miliknya, yang bersiap menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi bibir mulut dan lidah hamba-Mu, hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biar pengajaran khotbah pagi hari ini
Kami berjumpa dengan kuasa-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kebenaran. Kuasa Roh Kudus mengendalikan setiap dari area di tempat ini, setiap yang tidak berkenan, setiap manifestasi dan setiap intimidasi, pikiran-pikiran yang tidak kudus, kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Dan yang bersiap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Tema khotbah pagi hari ini adalah, sudah dapatkan dari WA Group? Iya. Apa temanya? Halo? Ya, tidak terpengaruh dari resesi ekonomi. Izinkan saya membuka masker ya. Tidak terpengaruh dari resesi ekonomi. Baru saja kita mendengar bulan September, yang kurang lebih bulan September ya, bulan September atau awal Oktober, saya kurang tahu persis tepatnya kapan, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyadi mengumumkan bahwa Indonesia masuk resesi ya di kuartal ke-3. Di kuartal itu setiap 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, kuartal pertama, kuartal kedua Mei, Juni, Juli, Agustus, kuartal kedua, kuartal ketiga September, Oktober, November, Desember. Ya. Nah, apa yang disebut resesi? Mari buka slide-nya. Tadi malam saya searching karena ini Ibu Gembala baru telepon, baru kami pembicaraan baru tadi malam, baru hampir jam 11, jadi saya siapkan ini sekitar ya setengah 12 sampai setengah 2. Ya. Jadi tadi saya di mobil agak ngantuk sedikit. Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri dan sebagainya, seolah-olah terhenti. Mundurnya berkurang kegiatan dagang industri, telah menimbulkan pengangguran di negara-negara industri ekonomi. Ya, telah menimbulkan pengangguran. Slide berikutnya. Ini. Ya, Ibu Menteri, coba lihat wajah Ibu Menteri lagi kusut ya. Pastikan Indonesia resesi. Ini bisa diperbesar. Menteri Keuangan Sri Mulyadi memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal ketiga 2020. Bisa diperbesar ini? Tidak bisa. Hal itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan merevisi perkiraan anggaran pertumbuhan ekonomi tahun ini minus 1,1% hingga positif 0,2% menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Slide berikutnya. Apa sih artinya? Resesi adalah, jadi tadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibu Menteri. Resesi adalah roda ekonomi sedang istirahat. Ya. Jadi bayangkan kalau roda sedang istirahat, kalau kita naik motor atau naik mobil, ya tidak berjalan, ya. Ketika ekonomi sedang istirahat, maka perputaran roda ekonomi akan melambat atau bahkan berhenti. Yang terjadi di masyarakat, 1, daya beli melemah. 2, pendapatan masyarakat turun, PHK bertambah. 3, 4, pendapatan kelompok usaha turun. 5, pengangguran. Slide berikut. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? 1, melindungi sumber penghasilan. Ada keterangannya di bawah sini. Usahakan sumber
pendapatan tetap terjaga, memiliki cadangan dana, mempersiapkan dana cadangan dalam bentuk liquid. Yang ketiga, efektifkan pembelanjaan, tidak boros. Ya, mama-mama yang sering belanja-belanja ya, tidak boros, sering shopping. Utamakan belanja pokok, tidak berhutang. Ya, hati-hati jangan berhutang tahun ini. Kemudian yang keempat, tetap belanja rutin. Belanja masyarakat menghidupkan ekonomi. Jadi kalau ada belanja itu perputaran ada ekonomi ya. Kelima, tidak panik dan tetap kreatif. Ya, ya tidak panik. Kalau panik menurunkan imun. Ya. Slide berikut ya. Tak hanya Indonesia, ini daftar negara yang lebih dulu masuk jurang resesi. Inggris hingga Singapura. Jadi sebelum Indonesia ada negara-negara yang lebih dulu masuk jurang resesi. Ya, masuk resesi. Ya, kita bersyukur di Indonesia baru kuartal ketiga baru masuk ya. Ini negara-negara maju yang masuk ya, yang resesi. Slide berikutnya. Ada daftar 14 negara yang masuk jurang resesi. Ini saya cari di Google ya. Amerika Serikat telah mengkonfirmasi masuk jurang resesi adalah Amerika Serikat. Jerman mengalami kontraksi paling tajam pada kuartal kedua 2020. Apakah tulisan ini dilihat sampai paling di belakang? Angkat tangan. Bisa? Oke. 3, Prancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Hong Kong, Singapura. Ya. Dan seterusnya, ada 14 ya. Saya cuma screenshot. Lanjut, next. Ya. Ini ayat yang sudah seringkali kita bicarakan, seringkali dibahas, berulang kali, belasan, puluhan, ratusan kali bahkan. Ya. Saya khotbah di sini 2 tahun lebih, kira-kira juga ini sudah sering saya sampaikan. Tapi selalu ada saja hal yang baru. Ya. Saya beberapa hari kemarin merenungkan, membaca kembali, kemudian saya dapat rema. Kata cari artinya apa? Ya. Ini karena saya buru-buru tengah malam, sekitar 1:30, 1:30. Ini seharusnya saya beri warna lain, warna kuning atau apalah. Kata cari artinya apa? Ini hilang, kemudian saya cari artinya apa? Artinya belum menemukan. Benar? Namanya juga cari. Setuju? Ya. Setuju dengan saya yang kata? Ya? Belum menemukan. Kalau sudah ditemukan itu tidak dicari lagi. Betul? Sedangkan cari belum menemukan saja, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sedangkan sedang mencari saja, belum menemukan saja, ada rasa haus, rindu, lapar akan Tuhan, gairah akan Tuhan meluap-luap, api itu berkobar untuk terus mencari Tuhan, mengejar Tuhan, jadi pemburu Tuhan. Kita sudah mendapat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ada rasa haus, lapar akan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sedang mencari saja kita sudah mendapat, ya, sudah mendapat, ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Coba buka ayat lengkapnya, bisa ditampilkan? Matius 6. Ayat 25 sampai 34. Nah, kalau Anda baca itu mulai dari ayat 25, jangan khawatir ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi yang dicari makanan, pakaian,
kita sudah punya makanan, sudah punya pakaian. Jadi dibilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanan ditambahkan, pakaian ditambahkan, dan semua yang kita punya itu akan ditambahkan ketika kita sedang mencari. Ketika kita dalam proses mencari. Ya. Apalagi kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah. Paham? Makanya miliki rasa haus, lapar akan Tuhan. Saya berdoa setiap hari, doa saya itu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya, Pak Timotius Hardono, ya, mentor saya juga pernah mengajari kami doa. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu untuk memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Woi, waktu Pak Tim bawa kita di lagu seperti gitu, kita menangis, meratap, merindukan Tuhan, ya. Kan kalau saya khotbah di sini sering, ya, Ibu, saya sering mengajak jemaat itu mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan cari yang sia-sia. Barusan kemarin ada yang tawarin saya bisnis. Katanya setiap klik itu lihat iklan. Oh, ada yang ketawa. Ya. Kemudian iklannya 5-6 detik kalau tidak salah. Kemudian jeda 10 menit, klik lagi sampai 10 kali dapat $0,3. Aduh. Oke lah, kamu sudah dapat sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Pasti nanti mau lagi. Manusia tidak pernah puas. Ratusan ribu, jutaan ribu habis di sana. Saya langsung bilang sama orangnya, adakah kenalan orang IT? Saya buat juga seperti gini, tapi diklik, begitu kita klik lihat firman Tuhan. Haleluya. Betul? Betul? Lihat firman Tuhan, sisa cari donatur supaya semua orang baca firman Tuhan. Ya? Mau cari yang sia-sia seperti gitu. Itu hal yang sia-sia, bukan hal yang untuk kekekalan. Justru COVID ini diizinkan Tuhan supaya kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah. Jangan lagi cari yang sia-sia. Betul? Ada tawaran bisnis ini supaya banyak penghasilan di sini lagi. Uang terus dipikir. Orang mau menikah, pasang profil Facebooknya pacarnya, terus dipasang pacarnya, ya. Tidak pernah posting firman Tuhan di Facebook yang memberkati orang, ya. Matanya cuma tertuju sama pacarnya. Jadi kalau ini pacarnya, matanya cuma tertuju begini. Heran sekali. Miliki gairah. Saya doanya itu setiap hari, biar aku ditanam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar aku semakin terpikat, hatiku semakin melekat kepadamu. Aku ditanam dalam hadirat Tuhan. Ya. Paksa aku Tuhan, habiskan kedaginganku. Materikan aku dalam hati-Mu. Jangan pernah lepaskan aku dalam pelukan-Mu. Biar aku terus kagum, terpesona akan Engkau. Aku minta gairah-Mu Tuhan. Gairah yang Engkau miliki akan jiwa-jiwa, aku minta menjadi bagianku. Hidup kita untuk kerajaan Allah. Kita ini sudah ditebus. Kita ini milik Tuhan.
Jangan untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Ya, mencari saja itu sudah menemukan dengan gairah seperti gini, dengan kehausan, dengan kelaparan seperti ini, kita sudah menemukan. Ya, kita sudah mendapat, semuanya ini sudah ditambahkan kepada kita. Tidak ada, Anda tidak akan dipotong gaji, tidak akan pengurangan gaji, tidak akan kekurangan pendapatan, karena dibilang ditambahkan. Jadi gajimu sudah 3 juta, sebulan 10 juta, ditambahkan lagi. Engkau bisnis, pemasukanmu 20 juta, ditambahkan lagi. Tidak ada itu orang yang mencari Tuhan justru dikurangkan, tidak dikatakan akan dikurangkan kepadamu, tapi akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Ya. Orang yang kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu kita sudah tidak semua itu kita anggap sampah. Seperti Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Persekutuan dalam penderitanya dan kuasa dalam kebangkitannya. Kehendak Paulus hanya mengenal Dia. Apa kehendak kita? Ini kan sudah pernah saya ulang-ulang. Ya. Ayo cari Tuhan. Ya, miliki gairah. Ya. Buat mesbah keluarga. Angkat tangan yang sudah ada mesbah keluarga di rumahnya. Harus 10 menit, 15 menit saja pujian penyembahan, firman Tuhan, berdoa syafaat bagi Indonesia. Ya. Bila perlu bangsa-bangsa 20 menit setiap hari. Ya. Itu kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan di mesbah setiap hari. Ya. Cari. Oh, cari. Ya. Ada rasa haus lapar akan Tuhan. Ya. Amin. Kan COVID ini membuat banyak orang berseru kepada Tuhan. Betul? Membuat orang minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong. Ya. Ayat berikutnya. Saya mau bahas tentang pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ada 3. Minta, dapat. Minta diberi, cari mendapat, ketok pintu dibukakan. Ya, ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah minta terus kepadamu, aku sudah bermohon terus kepadamu, aku sudah berdoa syafaat, aku sudah melayani, aku sudah khotbah, aku sudah apa lagi? Ya. Tapi kenapa justru keadaan seperti begini terasa semakin susah, semakin sulit? Jawabannya adalah di ayat 11. Ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, garis bawahi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka minta kepadanya. Garis bawahi lagi, yang memberikan yang baik. Jadi Tuhan jawab tapi memberikan yang baik kepada kita, bukan tidak baik. Amin. Saya kasih contoh, sudah pernah juga saya contohkan di sini. Ada yang masih ingat contohnya? Ya. Anak saya JJ pernah waktu makan es krim, 1, 2 es krim, ada satu kali dia makan sampai 3 es krim. Ya, besoknya dia sakit. Saya larang. Kenapa? Karena tidak baik bagi saya. Betul?
Tapi bagi anak saya JJ itu baik. Dia bilang, aduh papa menyenangkan sekali sambil dia isap-isap. Ya. Begitu juga Tuhan. Baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi kita. Saya ulang, baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi kita. Walaupun kita dalam pergumulan, dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Kita melamar pekerjaan yang cari yang gede, oh baik bagi saya. Karena kenapa baik bagi saya? Karena saya bisa menghidupi anak-anak saya bisa menabur, saya bisa ini, bisa itu, ini itu, seperti gitu ya. Hitung-hitungannya baik bagi saya. Oke? Tapi tidak baik bagi Tuhan. Ya, apa yang saya ulang, apa yang baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi kita. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Jadi jawabannya ini adalah Tuhan berikan tapi yang baik bagi kita. Nah, kadangkala manusia itu tidak tahu kalau itu yang baik. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 dan seterusnya mengatakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu. Ya. Amin. Slide berikut. Nah, 2 macam dasar. Ini juga aku sudah sering sekali itu, betul? Amin. Satu orang baca sambil saya minum air dulu. Satu orang pakai mic. Yang suara paling besar mana? Halo. Saya yang baca daripada belumnya. 2 macam dasar. Ini kan sudah tahu ya. Baca ulang. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 2 dasar. Dasar pertama itu 24 dan 25, ini di atas batu. Dasar kedua di atas pasir, ayat 26 dan 27. Perbedaannya adalah ini mendengar dan melakukan. Ya, hasilnya ini. Ayat 26 itu mendengar tapi tidak melakukan, hasilnya ini. Oke? Ya. Jadi kalau mau hasil bagus harus dilakukan. Ya, garis bawah ini. Mendengar dan melakukan. Kemudian ini juga di garis bawah ini. Mendengar, tidak melakukan. Ya. Amin. Mau lakukan firman Tuhan? Sekarang firman Tuhan yang mana? Yang baru saja kita baca dan semua ini firman Tuhan. Tadi apa firman Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau Anda sudah mendengar, sudah membaca puluhan ratusan kali cari kerajaan Allah, cari benar kerajaan Allah, lakukan. Ya? Maka saat datang badai, tidak seperti gini ini. Lalu datanglah banjir, angin ini, banjir angin ini, badai, pergumulan seperti sekarang ini Covid, ya. Masalah, ya. Banyak yang tumbang. Perusahaan ada gulung tikar.
ada PHK di mana-mana, ya. Tapi anak Tuhan unshakable, tidak terguncangkan, ya, karena dia mencari kerajaan Allah. Jadi kalau Anda melakukan dan melakukannya, tidak terjadi apa-apa. Pergumulan apapun itu, badai apapun yang datang itu, kita tetap kokoh, ya. Kita cari kerajaan Allah, jangan cari hal yang sia-sia. Kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan roboh. Makanya tidak terpengaruh resesi, ya. Tidak tahu kapan berakhirnya resesi ini, dari Januari sampai sekarang Desember sih waktu di Wuhan, tapi terasa di sini mulai Maret, ya. Ini sudah berapa bulan, ya, dari 6-7 bulan, ya. Jadi walaupun masih berlangsung beberapa bulan kemudian, 1 tahun, kita tidak terpengaruh. Malahan kita semakin ditambahkan. Matius 6 ayat 33, ya. Ya. Tidak ada lagi yang dipotong-potong gajinya, pengurangan, di PHK, tidak ada. Kalau benar-benar mencari Tuhan. Oke? Ini firman Tuhan kok. Dengan motivasi benar, ya. Mencari Tuhan dengan motivasi benar. Ya, manusia itu banyak sekali punya motivasi yang tidak benar. Ya, saya sudah pernah khotbahkan tentang motivasi, ya. 5 roti dan 2 ikan. Yesus datang, ada banyak orang datang. Yesus mengatakan apa? Kamu datang kemari bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan percaya, tetapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi motivasi ini, ya. Karena kita mau ditambahkan semua di Matius 6:33, kita cari Tuhan, itu motivasi salah. Paham? Ada pendeta, hamba Tuhan senior, mengatakan bahwa kami ini buat ibadah di toko setiap pagi, karena mencari berkat. Karena supaya mau diberkati, kamu ibadah saja setiap pagi kan? Supaya diberkati. Oh, Tuhan juga tahu kok hati kami. Ya, kalau hati kami begitu, tidak akan terjadi terobosan, ya. Tuhan tahu hati kita semua. Amin. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, menyelidiki hati. Jadi dengan motivasi yang benar, kita cari Tuhan dengan haus, lapar akan Tuhan, rindu, ya. Minta sama Tuhan supaya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Amin. Maka engkau tidak akan tergoncangkan, ya. Masih lama pun COVID, 1 tahun lagi, engkau tidak akan tergoncangkan. Malah engkau akan semakin diberkati, ya. Orang lain sudah mengeluh, tapi kita tetap berdiri kokoh, ya. Amin, ya. Jadi dengar, ya, mendengar dan melakukan. Orang yang pelaku firman itu, Tuhan itu paling tinggi tingkatannya, tahapnya, ya. Kalau kau pelaku firman Tuhan, setan itu datang sendiri sama engkau minta ditengking. Sama seperti di Gerasa, betul? Kan di Gerasa setan yang datang sama Yesus minta ditengking, betul? Tidak perlu engkau datang, dalam nama Yesus keluar. Dia yang datang sendiri minta ditengking. Itu tak pelaku firman Tuhan, ya. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi lakukan. Amin. Siapa yang mau melakukan sini? Tuhan, siapa yang mau melakukan sini? Angkat tangan. Janji. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Berikan kami kekuatan, gairah, kerinduan, kehausan, kelaparan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Tanam kami di hadirat-Mu, habiskan kedagingan kami, paksa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, materikan firman-Mu dalam hati kami.
berbuah, berakar, dan kami tetap tidak tergoncangkan walaupun masalah apapun datang. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu, sehingga kami semakin terpesona, semakin kagum, semakin terpikat kepadamu, tergila-gila kepadamu, mencintai Engkau melebihi segala sesuatu, menginginkan Engkau melebihi segala sesuatu, mengejar terus hadirat-Mu, memburu Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Terpujilah namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti Raja Wali yang kan terbang tinggi mengatasi segala badai.